Halo semuanya, balik lagi di video kali ini. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang maksimisasi keuntungan. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu materi lanjutan setelah kita udah belajar dan tahu kayak gimana sih sebenarnya biaya produksi. Maka harusnya dari sana kita udah bisa ngeprediksi gitu kira-kira berapa sih keuntungan yang didapatkan oleh si produsen. Dan ini juga menjadi salah satu materi yang juga cukup sering sebenarnya diaplikasikan dalam kehidupan nyata dan juga sering muncul di beberapa soal-soal tes tertentu. Nah, sebelum gue masuk ke materi maksimisasi keuntungan, mungkin bakal lebih enak kalau kita remind dikit ya bentar tentang biaya-biaya. Jadi di video-video sebelumnya kita udah bahas bahwa sebenarnya ada banyak istilah-istilah dalam hal biaya, baik itu fixed cost ya, atau biaya tetap, biaya yang tidak akan berubah kalau seandainya terjadi perubahan pada kuantiti barang yang diproduksi gitu. Jadi bakal selalu sama. Sedangkan ada yang namanya variable cost, yaitu biaya yang cenderung akan terus mengalami peningkatan ketika kuantiti yang kita produksi juga bertambah. Di mana jika fixed cost ditambah variable cost ini, maka tercipta yang kita sebut sebagai total cost gitu atau TC. Nah, sebenarnya masih banyak juga beberapa hitungan-hitungan lain seperti average cost, average fixed cost, average variable cost, dan juga terakhir marginal cost gitu. Nah, sekarang kita masuk ke maksimisasi keuntungan. Kita udah lihat dari segi biaya. Nah, sebenarnya kan sederhananya kalau kita bicara keuntungan, keuntungan itu tuh adalah pendapatan dikurang dengan beban atau biaya gitu. Nah, biayanya udah kita bahas. Sekarang kita bahas dulu nih bagian pendapatannya gitu. Nah, di bagian pendapatan sebenarnya istilahnya itu cuma ada 3 kok sebenarnya. Pertama yaitu total revenue atau total penerimaan, di mana total revenue rumusnya itu sederhana, yaitu cukup price dikali quantity. Jadi coba kalian bayangin kalau kalian sebagai penjual, kalian punya quantity yang kalian mau jual ada 10 gitu. Harga untuk masing-masing unit 2 gitu. Ya udah kalau kita asumsikan semua barang laku, maka otomatis total revenue kita jadinya 2 kali 10 atau 20 gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya average price gitu. Average revenue atau pendapatan rata-rata. Karena namanya rata-rata, maka rumusnya adalah total revenue dibagi dengan quantity gitu. Nah, yang mana uniknya adalah kalau kita ngelihat dari kondisi sebelumnya, total revenue sama dengan plus kali quantity, maka berarti kita tahu nih, kalau total revenue itu dibagi quantity, maka hasilnya pasti sama dengan price gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya marginal revenue. Karena namanya marginal, jadi sederhananya ini berusaha untuk mau tahu kira-kira berapa banyak sih tambahan pendapatan dari menambah barang yang kita produksi sebanyak 1 unit. Sehingga dari definisi itu, maka marginal revenue itu adalah delta total revenue dibagi dengan delta quantity gitu. Oke. Nah, eh mungkin biar lebih enak kita bisa ambil contoh sederhana dulu ya sebelum kita hitung benar-benar tentang keuntungan. Contoh, kalau seandainya kita punya persamaan nih, price itu ditunjukin dengan anggaplah 50 kurang 2 key gitu ya. Ini persamaannya gitu, persamaan permintaan gitu. Nah, kalau kita ditanyain berapa sih total revenue-nya gitu, ya udah total revenue itu kan adalah price dikali quantity. Jadi total revenue itu adalah 50 kurang 2 Ki dikali nih dengan Ki. Maka kita dapat nih persamaan total revenue-nya adalah 50 Ki dikurang 2 Ki kuadrat. Jadi contoh kalau seandainya kuantiti yang kita mau produksi sebanyak 2, ya udah Ki-nya tinggal substitusi ganti dengan 2 gitu. Kalau kita mau tahu berapa sih average revenue gitu. Ya udah average revenue itu kan total revenue dibagi quantity. Berarti 50 Ki dikurang 2 Ki kuadrat dibagi dengan Ki. Sehingga hasilnya menjadi 50 kurang 2 Ki. Atau dia sama dengan price gitu. Nah, sedangkan selanjutnya kalau kita carinya marginal revenue, ya udah marginal revenue itu delta TR per delta Q atau sederhananya kalau kita udah punya persamaan total revenue itu tinggal diturunkan aja terhadap Q gitu. Sehingga kalau turun terhadap Q hasilnya jadi 50 kurang 4 Q. Nah, inilah persamaan dari marginal revenue gitu. Nah, ini adalah konsep dari pendapatan. Sekarang kita lanjut ke keuntungan gitu atau biasanya orang sebutnya profit gitu.
Nah, sederhananya profit itu apa sih? Profit itu kan adalah pendapatan kurang dengan pengeluaran gitu ya. Atau pendapatan dikurangi dengan biaya gitu. Berarti secara tidak langsung ini profit kalau misalnya kita lambangin kayak gini ya, bisa kadang di ekonomi dilambanginnya dengan simbol P gitu. Itu tuh adalah ya total revenue dikurang aja dengan total cost gitu. Jadi kita udah dapat nih persamaannya. Nah, sehingga sebetulnya profit kalau kita mau jabarin lebih lanjut lagi nih, price itu apa sih? Total revenue itu apa sih? Price kali quantity kan sebenarnya. Sedangkan total cost itu apa sih? Fixed cost ditambah variable cost ya. Gitu. Sehingga ya udah ini adalah persamaan pertama gitu. Atau sebenarnya bisa juga nih total cost itu kan sebenarnya ada rumusnya juga nih. Kita kan tahu nih, average cost itu tuh sama dengan total cost dibagi dengan quantity, ya nggak? Sehingga sebenarnya total cost itu sebenarnya sama juga nih dengan average cost dikali dengan quantity. Jadi bisa aja kita ganti di sini jadi kayak gini, gitu. Sehingga kalau quantity-nya kita faktorin, sederhananya rumusnya bisa jadi kayak gini gitu. Ini adalah persamaan kedua gitu. Nah, yang ini biasanya kadang kita sebut juga sebagai margin atau keuntungan. Jadi kita bisa ngebandingin nih, berapa sih harga yang kita jual versus berapa sih harga rata-ratanya gitu. Jadi contoh kalian ngelakuin proses produksi, biaya rata-rata dari memproduksi satu barang itu 10.000 gitu. Ya pasti kalian nggak akan jual dengan harga 10.000 juga kan, ya kan? Karena kalian nggak akan dapat untung sama sekali. Otomatis kalau saya harga biaya rata-rata 10.000, mungkin kalian jualnya di harga 15.000. Sehingga untuk setiap satu barang yang terjual, kalian bisa untung 5.000 gitu. Oke, nah kenapa sih sebenarnya ini cukup penting gitu? Karena dengan kita tahu rumus-rumus ini kita bisa dibantu untuk tahu berbagai kondisi-kondisi yang lain. Jadi dalam ekonomi ada yang namanya break even point gitu, atau BEP, atau bahasa Indonesianya itu biasanya orang bilangnya titik impas. Nah, apa sih ini titik impas gitu ya? Nah, titik impas itu adalah kondisi di mana kita itu tidak untung atau tidak rugi, atau kondisi paling minimal deh kita nggak rugi sama sekali gitu. Nah, itu yang disebut sebagai BEP. Nah, jadi kalau seandainya persamaannya itu adalah seperti ini, gitu ya. Kondisi BEP itu kayak gimana sih gitu? Kondisi BEP adalah ketika profitnya sama dengan 0 gitu. Oke, nah kalau seandainya kita mau tahu nih berapa sih kondisi profit itu bakal sama dengan 0 ketika kita tetap melakukan proses produksi, otomatis itu kita setnya ketika kondisi apa nih? Kondisi ketika price-nya kita jadiin sama dengan average cost ya, ya nggak? Karena kalau price-nya sama dengan average cost, maka ketika price kurang dengan AC, hasilnya jadi 0, 0 kali quantity jadinya 0 gitu. Atau kondisi yang sering kali dijadiin juga untuk patokan break even point itu adalah rumus yang pertama. Profit sama dengan price kali quantity dikurang dengan variable cost ditambah, fixed cost ditambah variable cost. Nah, contoh nih sederhananya, let's say variable cost itu tuh punya persamaan gitu ya. Persamaannya itu adalah, anggap aja V kecil, ini adalah variabelnya dikali dengan quantity gitu. Karena kan sebenarnya sederhananya definisi variable cost tetap adalah cost yang selalu bertambah seiring peningkatan quantity. Nah, berarti kalau quantity-nya naik nih, dia akan bertambah terus seiring peningkatannya gitu. Oke. Nah, contoh kalau kita ada rumus kayak gini gitu ya. Nah, maka ketika minus ini kita kali masuk nih ke dalam, maka hasilnya akan jadi kayak gini nih. Oke. Nah, yang quantity-nya itu bisa kita faktorin. Sehingga hasilnya jadinya kayak gini. Oke ya. Nah, karena kita mau break even point atau kondisi ketika profitnya 0, maka P-nya kita ganti dengan 0 aja gitu. Maka jadilah seperti ini. Nah, sehingga kita bisa tahu juga nih berapa sih quantity yang harus kita set biar dapat di kondisi titik impas gitu. Ya adalah kondisi saat ini. Fixed cost dibagi dengan price yang dikurangi dengan variable dari variable cost gitu, VC. Oke.
Nah, dalam artian apa sih? Dalam artian maksudnya adalah kondisinya adalah ketika profit yang kita dapatkan atau total keuntungan yang kita dapatkan itu setidaknya nutupin fixed cost dan nutupin si variable cost-nya gitu. Oke. Nah, ini kan titik impas gitu. Nah, kadangkala orang-orang itu tidak hanya mau ada di kondisi titik impas saja. Oke, kita tahu nih quantity minimal yang kita produksi harus segini gitu biar kita impas. Tapi kira-kira berapa sih quantity yang harus diproduksi biar keuntungannya maksimum gitu. Nah, keuntungan maksimum, ini mungkin sedikit tips ya, untuk apapun kondisi-kondisi di ekonomi, ketika kita udah bahas maksimum, optimum, minimum gitu, itu adalah selalu di kondisi ketika turunannya, atau turunan pertamanya itu sama dengan 0. Termasuk juga dengan maksimisasi keuntungan. Jadi, kalau seandainya kita udah punya rumus gitu, si profit ini sama dengan, kita ambil yang mana? Kita ambil yang ini deh. Total revenue dikurang dengan total cost gitu. Nah, berarti sebenarnya maksimisasi keuntungan itu adalah kondisi di mana turunan pertama dari profit terhadap quantity itu harus sama dengan 0. Yang berarti yang sebelah sininya ini juga harus diturunkan. Jadi, yang total revenue-nya juga diturunkan terhadap quantity, yang total cost-nya itu diturunin juga terhadap quantity. Sehingga, masih ingat ini rumus apa? Ini rumus dari marginal revenue. Sedangkan delta TC per delta Q itu adalah marginal cost gitu. Oke, sehingga sebenarnya kondisi maksimisasi keuntungan itu akan tercapai di kondisi ini. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Ini maksimisasi keuntungan. Contoh sederhananya gitu, balik lagi kalau seandainya kita diberikan nih soal gitu. Ada keterangan price sama dengan 50 kurang 2Q. Ini fungsi permintaannya ya. Terus kita dikasih tahu juga nih sebenarnya fungsi dari biaya produksinya berapa gitu. Contoh biaya produksinya enaknya berapa nih? Anggaplah 10 gitu ya. 10 ditambah 2Q deh boleh gitu. 10 Oh, jangan. Ini, sorry. Gue hapus dulu ya. Ganti persamaannya. Anggap aja total cost-nya ini persamaannya 100 ditambah 10 Q dikurang Q kuadrat gitu. Enak kayak ini. Jangan Q kuadrat. Oke lah, boleh lah. Contoh kita diberikan informasi ini gitu ya. Terus ditanyain berapa sih kuantiti yang harus diproduksi untuk memaksimisasi keuntungan. Ya udah kita cari dulu aja nih TR-nya berapa. TR kan price kali quantity ya yang tadi. Berarti price-nya 50 kurang 2Q dikali dengan Q, hasilnya jadi 50Q dikurang 2Q kuadrat. Sehingga marginal revenue-nya adalah 50 kurang 4Q gitu ya. Nah, ini kita simpan. Gitu. Sekarang kita cari marginal cost. Karena kita udah tahu total cost, jadi tinggal diturunin aja. Marginal cost-nya adalah turunan dari total cost-nya. Alias 10 dikurang 2Q gitu ya. Nah, udah deh tinggal disamain aja marginal revenue sama dengan marginal cost. Atau 50 kurang 4Q itu sama dengan 10 kurang 2Q. Gitu. Ini gue lanjut ke samping aja ya. Nggak cukup soalnya. Nah, sehingga ya udah nih tinggal 50 kurang 10 sama dengan 4Q kurang 2Q gitu ya. Diselesaikan dengan persamaan matematika aja gitu. Nah, sehingga ya udah ini jadinya 40, ini adalah 2Q sehingga Q-nya adalah 20. Ya udah, ketika Q-nya sama dengan 20, maka keuntungannya akan maksimum gitu. Oke. Nah, sekian dulu mungkin video kali ini. Kalau masih ada yang kurang jelas atau ada yang bertanyaan, boleh langsung ditanyain di kolom chat aja ya. I think itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video.